Ketika revolusi Abbasiyah meledak dari arah timur, Damaskus, ibu kota kejayaan Umayyah, menjadi lautan api dan darah. Satu persatu anggota keluarga Bani Umayyah diburu, dihapus dari sejarah. Semua dianggap musuh yang harus lenyap demi menghapus jejak kekuasaan lama. Namun, dari puing-puing kehancuran itu, muncullah seorang yang kelak digelari El Immigrante oleh orang-orang Andalusia. Namanya Abdurrahman Ad-Dahil, cucu Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Darah biru terakhir dari keturunan Marwaniyah. Ia lolos dari pembantaian Abbasiyah dan memulai pelarian panjang yang penuh liku. Dari Suriah ia menyeberang ke Mesir, lalu menyamar dan terus bergerak hingga ke pesisir Afrika Utara. Bertahun-tahun ia bersembunyi di antara suku Berber. Sampai akhirnya menyeberangi Selat Gibraltar menuju Andalusia, wilayah yang saat itu sudah berada di bawah kekuasaan Islam tapi penuh perebutan antar warlord Arab dan Berber. Nah, bagaimanakah dari pelarian ini nantinya menjelma menjadi kekhalifahan di benua biru Spanyol Andalusia? Yuk, kita jernihkan di sini. Pada tahun 755 Masehi, Abdurrahman menyeberangi Selat Gibraltar menuju Andalusia. Di sana, ia disambut oleh sebagian pasukan Suriah dan keturunan Arab Yaman yang kecewa pada pemerintahan lokal yang kacau. Lewat diplomasi dan kekuatan, ia berhasil mengalahkan penguasa lokal, Yusuf Al-Fihri, dan menjadi penguasa Andalusia pada tahun 756 Masehi. Sejak itulah berdiri dinasti Umayyah di Andalusia, dengan Abdurrahman sebagai pendiri sekaligus khalifah pertama. Meski awalnya ia menyebut dirinya Amir, bukan khalifah, karena masih mengakui eksistensi kekhalifahan Abbasiyah di timur. Secara formal Abdurrahman tidak pernah berbaiat kepada Abbasiyah. Namun, untuk menghindari konflik besar, ia tidak langsung menantang Abbasiyah di awal. Ia memerintah Andalusia dengan otonomi penuh, tanpa menyebut diri sebagai khalifah. Baru beberapa generasi kemudian, tepatnya pada masa Abdul Rahman III, 912-961 Masehi, barulah penguasa Umayyah di Andalusia secara resmi mengumumkan diri sebagai khalifah, menyaingi kekuasaan Abbasiyah di Baghdad dan Fatimiyah di Afrika Utara. Dengan langkah itu, dunia Islam akhirnya memiliki 3 khalifah besar dalam satu masa. Abbasiyah di Baghdad, Fatimiyah di Kairo, Umayyah di Cordoba, Barat. Dari seorang buronan politik, ia berubah menjadi pendiri kerajaan baru. Cordoba pun menjelma jadi pusat peradaban Eropa Barat, kota ilmu, seni, dan arsitektur yang bersinar di tengah kegelapan abad pertengahan. Kisah Abdurrahman Ad-Dahil bukan cuma kisah pelarian, tapi kisah tentang kebangkitan. Tentang bagaimana darah biru Umayyah yang nyaris punah, justru menemukan kehidupannya kembali, jauh dari tanah asal, namun tetap menjunjung nama besar Damaskus yang hilang. Abdurrahman I dikenal sebagai Ad-Dahil yang artinya si pendatang. Atau orang Andalus mengatakan El Immigrante. Ia memulai bab baru yang cemerlang. Andalusia di tangannya jadi pusat ilmu, seni, dan budaya Islam yang luar biasa. Ia membangun Masjid Agung Cordoba, memperkuat pemerintahan, dan menjadikan Andalusia sebagai mercusuar dunia Islam Barat selama berabad-abad. Ia lari dari maut di timur, tapi menyalakan cahaya baru di barat. Abdurrahman Ad-Dahil dilahirkan pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam bin Abi Alesh bin Umayyah. Abdurrahman Ad-Dahil
merupakan bagian dari Bani Umayyah. Masa remajanya berlangsung selama masa pemerintahan kakeknya yaitu Hisham bin Abdul Malik, 724 sampai dengan 743 Masehi. Untuk memahami mengapa Andalusia bisa jadi tempat berlabuhnya Abdurrahman ad-Dahil ratusan tahun kemudian, kita perlu menengok ke belakang, ke masa awal ketika tanah itu pertama kali tersentuh oleh Islam. Kala itu, sekitar tahun 711 Masehi, Semenanjung Iberia masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Visigoth, dengan Raja Roderick sebagai penguasanya. Pemerintahan Visigoth tengah goyah oleh perebutan takhta dan konflik internal bangsawan. Dan di saat itulah, sejarah mengetuk pintu dari arah selatan. Dari seberang Selat Gibraltar, datanglah pasukan Muslim dari Afrika Utara di bawah pimpinan seorang jenderal muda yang kelak melegenda, Tariq bin Ziyad. Ia mendarat di sebuah tanjung berbatu yang kemudian dikenal sebagai Jabal Tariq, yang artinya Gunung Tariq, atau dalam lidah Eropa disebut Gibraltar. Menurut kisah yang melegenda, setibanya di sana Tariq membakar armada kapalnya kemudian menyeru pasukannya. Laut ada di belakang kalian, musuh di depan. Tak ada jalan kembali selain kemenangan. Dan akhirnya, dalam pertempuran Guadalete, pasukan Tariq menaklukkan tentara Raja Roderick dan membuka jalan lebar menuju jantung negeri. Satu persatu kota besar ditundukkan, mulai dari Cordoba, Toledo, dan Seville. Beberapa tahun kemudian, atas perintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari Damaskus, datanglah Musa bin Nushair, gubernur Ifriqiyah, Afrika Utara. Musa bertugas memperkuat kekuasaan Islam di Andalusia sekaligus mengatur wilayah baru ini agar terintegrasi dengan pemerintahan pusat. Di bawah kepemimpinan keduanya, Tariq sang penakluk dan Musa sang administrator, Andalusia masuk ke dalam peta dunia Islam. Negeri itu berubah dari wilayah Eropa yang terpecah-pecah menjadi provinsi baru dalam kekhilafahan yang sedang berada di puncak kejayaannya. Setelah seluruh wilayah Andalusia berhasil dikuasai, tanah baru di ujung barat itu resmi dijadikan wilayah administratif dari Kekhalifahan Umayyah di Damaskus. Dalam istilah sekarang, semacam provinsi luar negeri di bawah pengawasan pusat. Khalifah di Damaskus menunjuk para wali atau gubernur untuk memimpin Andalusia. Tapi karena jarak yang amat jauh, ribuan kilometer, memisahkan Damaskus dan Semenanjung Iberia oleh lautan dan padang pasir, hubungan pusat dan daerah tidak selalu berjalan mulus. Akibatnya, para gubernur di Andalusia sering bertindak semi-otonom. Mereka menjalankan pemerintahan lokal dengan wewenang besar, selama tetap mengakui khalifah dan mengirim pajak tahunan ke Damaskus. Dalam praktiknya, Andalusia seperti berdiri di atas dua kaki, satu berpijak pada legitimasi pusat, satu lagi pada realitas lokal. Beberapa gubernur yang menonjol pada masa ini antara lain Abdul Al-Aziz bin Musa bin Nushair, putra dari sang penakluk Musa bin Nushair. Ia dikenal sebagai pemimpin yang berusaha mendamaikan dua dunia, Islam dan lokal Spanyol. Bahkan, ia menikahi Egilona, janda Raja Roderick, sebagai simbol penyatuan dua budaya. Namun langkah itu justru menimbulkan kecurigaan dari Damaskus. Sebagian menganggapnya terlalu dekat dengan kebiasaan istana Kristen, hingga akhirnya ia dibunuh atas perintah pusat. Al-Hur bin Abdurrahman As-Sakafi, gubernur berikutnya, dikenal bijak dalam menata administrasi. Ia mengatur pembagian tanah bagi pasukan Arab dan Berber yang ikut dalam penaklukan, menetapkan wilayah pemukiman, dan memastikan sistem pajak berjalan teratur. Namun, keputusan ini pula yang kemudian memunculkan bibit ketegangan etnis antara Arab dan Berber, dua kelompok yang sama-sama merasa berperan besar dalam penaklukan, tapi tidak mendapat perlakuan setara.
Dari sinilah mulai tampak pola yang kelak sering berulang di sejarah Andalusia, konflik internal, tarik-menarik kekuasaan antara etnis, suku, dan ambisi pribadi. Meski begitu, masa para wali ini tetap penting, karena mereka meletakkan dasar-dasar pemerintahan Islam di Eropa Barat. Jalan-jalan mulai dibangun, sistem pajak dibenahi, dan kota-kota seperti Toledo, Seville, dan Cordoba tumbuh menjadi pusat baru perdagangan dan kebudayaan. Namun masa damai itu tak berlangsung lama. Ketika di timur, badai besar mulai berhembus. Revolusi Abbasiyah mengguncang Damaskus dan menumbangkan Umayyah. Dampaknya pun menjalar jauh, sampai ke Andalusia. Ketika Andalusia mulai menata diri di barat, dari timur datang kabar yang mengguncang dunia Islam. Kekuasaan besar yang berpusat di Damaskus, dinasti Umayyah, mulai digoyang dari akarnya. Gelombang protes, ketidakpuasan sosial, dan pertikaian politik yang menumpuk selama puluhan tahun akhirnya meledak dalam sebuah gerakan besar, Revolusi Abbasiyah. Atas nama keadilan dan semangat mengembalikan kekuasaan kepada keluarga Nabi, para pengikut Abbasiyah mengobarkan perlawanan terhadap pemerintahan Umayyah. Slogan mereka memikat hati banyak orang, janji tentang pemerintahan yang lebih adil, pemerataan kekayaan, dan akhir dari dominasi bangsawan Arab Utara. Tapi di balik itu semua, ada perebutan tahta berdarah. Pertarungan siapa yang berhak menjadi penguasa dunia Islam. Pada tahun 750 Masehi, badai itu mencapai puncaknya. Damaskus jatuh, Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir dari Wangsa Umayyah, terbunuh. Dan bersamanya, runtuh pula dinasti yang selama hampir 1 abad menguasai 3 benua. Para keturunan Umayyah diburu hingga ke akarnya. Namun sejarah berkata lain. Terdapat seorang yang lolos dari maut, menembus padang pasir, menyeberangi laut, dan kelak menyalakan kembali obor kejayaan yang dianggap padam. Dialah Abdurrahman ad-Dahil, cucu Khalifah Hisham bin Abdul Malik, satu-satunya pewaris yang berhasil selamat dari pembantaian keluarga besar Umayyah. Dengan kecerdikan dan keberanian luar biasa, ia melarikan diri dari Suriah, menyeberang ke Mesir, lalu terus bergerak menuju Afrika Utara. Bertahun-tahun ia hidup dalam penyamaran, berpindah dari satu suku ke suku lain, menghindari mata-mata Abbasiyah yang terus mengejarnya. Sampai akhirnya, ia menemukan harapan di seberang laut, Andalusia, wilayah yang dulunya dibangun oleh kakek-kakeknya, kini jadi tempat berlindung bagi darah terakhir Umayyah. Dari sanalah babak baru sejarah dimulai. Dari seorang pelarian, lahirlah pendiri kerajaan baru, Abdurrahman ad-Dahil, El Immigranti, sang elang yang membawa kejayaan Damaskus ke bumi Eropa. Setelah perjalanan panjang dan nyaris mustahil itu, Abdurrahman ad-Dahil akhirnya tiba di Andalusia. Tapi tanah yang diimpikannya bukanlah negeri yang tenang. Andalusia saat itu ibarat padang api, para wali dan jenderal saling berebut kekuasaan, suku Arab dan Berber berkonflik, dan loyalitas kepada Damaskus sudah lama memudar. Namun di tengah kekacauan itu, muncul harapan baru. Banyak kalangan, terutama mereka yang masih setia kepada nama besar Umayyah, melihat Abdurrahman sebagai sosok yang sah, pewaris darah khalifah. Ia pun mulai menggalang kekuatan, mempersatukan berbagai faksi yang bertikai, dan pada tahun 756 Masehi, setelah memenangkan pertempuran menentukan di dekat Cordoba, ia memproklamirkan dirinya sebagai Amir Al-Andalus, penguasa Andalusia. Bukan khalifah, karena ia masih menghormati posisi simbolik Abbasiyah di Baghdad. Tapi dalam praktiknya, Abdurrahman memerintah secara independen. Andalusia kini lepas sepenuhnya dari kendali timur. Abdurrahman ad-Dahil dikenal sebagai pemimpin yang tegas tapi visioner. Ia menata ulang pasukan, membangun sistem pertanian dan perdagangan,
serta memperkuat posisi Cordoba sebagai pusat pemerintahan. Ia juga mendirikan Masjid Agung Cordoba, yang kelak menjadi salah satu mahakarya arsitektur Islam paling megah di dunia. Dari seorang pelarian tanpa tanah, ia menjelma jadi pendiri dinasti Umayyah di Andalusia, dinasti yang bertahan lebih dari 2 abad setelah keruntuhan Damaskus. Para Amir Andalusia setelah Abdurrahman ad-Dahil. Setelah wafatnya Abdurrahman ad-Dahil pada 788 Masehi, tampuk kekuasaan beralih ke para keturunannya, yang dikenal sebagai para Amir Cordoba. Mereka melanjutkan perjuangan sang pendiri dalam menjaga stabilitas dan memperluas peradaban di barat Islam. Berikut beberapa di antaranya yang paling berpengaruh. Hisham I, 788 sampai 796 Masehi. Putra Abdurrahman ad-Dahil. Dikenal religius dan dekat dengan ulama. Ia memperkuat militer sekaligus memperluas pengaruh Islam di wilayah utara Spanyol yang masih dikuasai kerajaan-kerajaan Kristen. Al-Hakam I, 796 sampai 822 Masehi. Pemerintahannya diwarnai pemberontakan besar, termasuk dari penduduk Toledo dan Sevilla. Namun ia berhasil menumpas semua perlawanan dan memperkuat kendali pusat atas wilayah Andalusia. Abdurrahman II, 822 sampai 852 Masehi. Di masanya, Cordoba berkembang pesat dalam bidang ilmu, musik, dan seni. Ia juga memperluas kontak diplomatik hingga ke Bizantium dan kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa. Andalusia mulai menonjol bukan hanya dalam kekuatan, tapi juga peradaban. Muhammad I, 852 sampai 886 Masehi. Menghadapi pemberontakan dan ketegangan etnis yang makin rumit, terutama antara Arab, Berber, dan penduduk lokal Mualadun, keturunan campuran. Meski penuh konflik, masa ini menandai perkembangan sistem administrasi yang lebih kompleks. Abdullah bin Muhammad, 888 sampai 912 Masehi. Masa pemerintahannya nyaris membuat Andalusia pecah. Kekuasaan pusat melemah, wilayah-wilayah utara banyak dikuasai para pemimpin lokal. Negeri itu seolah diambang kehancuran. Namun justru dari keterpurukan inilah muncul sosok luar biasa, cucu Abdurrahman II, Abdurrahman III, yang kelak mengubah arah sejarah Andalusia secara total. Abdurrahman III, dari Amir jadi Khalifah, 912 sampai 961 Masehi. Ketika naik takhta, Andalusia terpecah-pecah. Tapi dengan kecerdikan politik dan kekuatan militer, Abdurrahman III berhasil menyatukan kembali seluruh wilayah. Ia menumpas pemberontakan, memperkuat ekonomi, dan mengembalikan stabilitas yang hilang selama puluhan tahun. Pada tahun 929 Masehi, ia mengambil langkah berani, menyatakan diri sebagai Khalifah Cordoba. Langkah ini bukan sekadar simbol, tapi pernyataan bahwa Andalusia kini setara dengan Baghdad, Abbasiyah, dan Kairo, Fatimiyah. Dunia Islam resmi memiliki 3 pusat kekhalifahan besar. Cordoba di bawah Abdurrahman III mencapai masa keemasan. Kota itu dipenuhi taman, istana, perpustakaan, dan madrasah. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, sementara Eropa yang lain masih terjerembab dalam abad kegelapan. Dari pelarian seorang darah biru di gurun tandus, sampai berdirinya kota paling gemilang di Eropa, itulah perjalanan panjang dinasti Umayyah di Andalusia. Al-Hakam II, sang Khalifah pecinta ilmu, 961-976 Masehi. Setelah Abdurrahman III wafat, tahtanya diteruskan oleh putranya, Al-Hakam II, Khalifah yang dikenal bukan hanya bijak, tapi juga haus akan pengetahuan. Jika ayahnya membangun kekuasaan dengan pedang dan diplomasi, maka Al-Hakam II memperkuatnya dengan pena dan ilmu pengetahuan.
Cordoba di masa pemerintahannya menjelma menjadi permata dunia Islam Barat. Jalan-jalan kota diterangi lampu minyak setiap malam, air bersih mengalir lewat saluran bawah tanah, dan taman-taman istana penuh dengan bunga dari berbagai negeri. Tidak itu saja, yang lebih luar biasa lagi adalah perpustakaan Cordoba. Di saat sebagian besar Eropa masih tenggelam dalam kegelapan intelektual, Al-Hakam II membangun perpustakaan megah berisi lebih dari 400.000 manuskrip. Ia mengirim utusan ke Damaskus, Baghdad, Kairo, bahkan ke Konstantinopel untuk membeli, menyalin, dan membawa pulang buku-buku ilmu pengetahuan. Ilmuwan, penyair, filsuf, dan dokter dari berbagai agama hidup berdampingan di Cordoba. Mereka berdiskusi, menerjemahkan karya Yunani kuno ke bahasa Arab, dan menulis risalah-risalah baru yang kelak menjadi dasar bagi kebangkitan Eropa. Di masa inilah lahir tokoh-tokoh seperti Abbas bin Firnas, perintis percobaan penerbangan. Az-Zahrawi, Abul Qasis, bapak ilmu bedah modern yang bukunya dipakai di Eropa hingga abad ke-17. Ibnu Masara, filsuf mistik awal Andalusia. Al-Hakam II juga memperluas Masjid Agung Cordoba, menambah aula doa, menata kubah megah berornamen emas, dan memperindahnya dengan seni kaligrafi yang menakjubkan. Masjid itu bukan cuma tempat ibadah, tapi juga lambang kejayaan ilmu, seni, dan spiritualitas Islam di Barat. Namun, seperti pepatah Arab bilang, setiap puncak pasti menurun. Setelah Al-Hakam II wafat, Andalusia kembali masuk ke masa yang bergejolak. Putranya, Hisham II, masih terlalu muda, dan kekuasaan praktis dipegang oleh seorang wazir atau perdana menteri yang ambisius, Al-Mansur ibn Abi Amir, atau yang dikenal di Barat sebagai Al-Manzor. Al-Manzor bukan khalifah, tapi dialah penguasa sejati Andalusia di akhir abad ke-10. Ia memperluas wilayah ke utara, menaklukkan kota-kota Kristen seperti Leon dan Barcelona, bahkan sempat menyerbu Santiago de Compostela, pusat ziarah umat Kristen di Spanyol. Namun di balik gemerlap kemenangan itu, istana Cordoba mulai retak dari dalam. Intrik politik, perebutan kekuasaan, dan ketegangan antar faksi menggerogoti kekhalifahan. Setelah wafatnya Al-Manzor, tak ada lagi tokoh yang cukup kuat untuk mempersatukan Andalusia. Cordoba yang dulu jadi mercusuar dunia, perlahan redup cahayanya. Awal abad ke-11 menandai berakhirnya masa emas. Kekhalifahan Cordoba runtuh, dan wilayah Andalusia terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing, dikenal sebagai Muluk at-Tawaif atau para raja kecil. Masing-masing berkuasa di wilayahnya sendiri, Sevilla, Granada, Toledo, Zaragoza, dan lainnya. Mereka masih mewarisi kemegahan budaya, tapi secara politik, Andalusia sudah kehilangan satu hal paling penting, persatuan. Dan di saat dunia Kristen di utara mulai bangkit, perpecahan ini menjadi awal dari Reconquista, penaklukan kembali Spanyol oleh kerajaan-kerajaan Kristen. Namun meski kekuasaannya memudar, warisan Andalusia tetap abadi, kota Cordoba, Granada, dan Sevilla menjadi saksi betapa Islam pernah menyalakan cahaya ilmu di tengah kegelapan Eropa.